Kenapa? Pergi bang. Tuh, boleh nggak? Aja kabur aja. Mau lari kemana kamu? Apaan sih Pak? Saya cuma lewat doang. Ayo, mau dagang. Saya nggak dagang di sini. Alasan tadi kamu manggal di sana. Saya ini nggak salah. Mau lari kemana kamu? Sudah tahu dilarang berdagang. Bawa. Baik, Pak. Bawa. Ayo, bawa. Ayo. Ya, gerobak gue jadi hilang. Gue nggak bisa dagang lagi nih. Kalaupun gue mesti usaha, gue mesti punya modal besar. Belum beli gerobak baru, beli buah. Duit dari mana gue? Tinggal 50.000. Mana bisa buka usaha? Ini gara-gara Satpol PP nih. Gerobak gue udah dibawa kali ya. Ini susah rakyat kecil doang. Gimana? Ayo. Aduh. Oh iya, emang benar sih Pulau Seprapat itu banyak didatangin orang. Untuk berdoa di makam Mekah. Katanya sih untuk mendapatkan berkah. Iya, di sana juga banyak kera putih. Nah, kera putih itu bisa dibuat sebagai penglaris dagangannya supaya laku. Mas, kalau Pulau Seprapat itu di mana ya? Gak jauh kok, dekat. Di sini tinggal nyebrangin pulau doang. Oh, deket ya? Iya. Dekat banget. Udah yuk, jalan dulu yuk. Buru nih. Buru-buru. Iya, yuk. Ntar aja. Ayo yuk. Ayo udah. Gue harus ke sana biar gue dapat berkah dan dagangan gue bisa laris. Biar gue bisa jadi kaya raya. Kagak dikejar-kejar sama kantong kayak begini. Duit segini bisa nggak ya buat berangkat ke sana? Gue mesti dapat cari pinjaman nih. Ya, gue cari pinjaman aja lah. Reno, aku lihat kemarin kamu jalan sama perempuan lain dan aku yakin itu pasti Nadine. Apaan sih kamu Amara? Ha? Harusnya yang curiga itu aku sama kamu. Kamu udah hamil sama laki-laki lain. Kamu tega banget ya fitnah aku. Ini anak kamu, anak siapa lagi? Ya udah Amara, kalau emang benar begitu, ayo kita ke dokter. Kita perisain kandungan kamu. Gawat. Kalau gue ke dokter, Reno pasti akan tahu kalau gue sebenarnya nggak hamil. Nggak, aku nggak mau. Ngapain juga perlu diperiksa lagi, udah jelas-jelas ini anak kamu. Ya udah makanya. Kamu buktiin dong biar aku percaya. Aduh, gue nggak bisa ngelak lagi. Reno sepertinya akan terus memaksa gue buat periksa. Gue harus cari akal. Aduh, kepala aku sakit. Aduh, kepala aku. Amara kamu kenapa? Amara. Nadine? Reno, kenapa? Nadine, kamu tolong jagain Amara dulu. Aku mau telepon dokter langganan aku, ya. Amara? Amara? Kenapa kamu jadi pingsan begini, Amara? Aku ambilin minyak angin ya. Aduh, gimana nih? Reno mau nelfon dokter lagi. Kalau ketahuan gue pura-pura hamil, Reno pasti ngamuk dan gak akan percaya lagi sama gue. Bisa-bisa Reno nyerahin gue. Bang, kok saya mau pinjam duit buat berangkat ke Pulau Seprapat. Ya elah Danang. Lu tuh ya bener-bener ya kebangetan banget. Mau piknik ke pulau
aja pakai segala minjem, maksa bener. Bela-belain gitu lo, udah deh, lu kagak usah kayak orang kaya. Kok saya ke sono bukannya mau piknik, saya mau ziarah, biar saya bisa usaha lagi. Soalnya kan di sono katanya dapat berkah. Gerobak saya kan udah dibawa sama Kamtip. Saya udah punya duit lagi. Tolongin apa bang? Gue kalau ngeliat tuh ngomong gitu gue geli. Kasian banget sih Litam. Nih yang ada mah bukannya gue tolongin duit, gue kasih tahu lo, gue ceramain. Biasanya yang gue tahu kalau bakal dagang, bakal apa begitu jangan doa sama yang udah kagak ada. Hah? Yang ada mah lu ngedoain dia. Lagian kagak-kagak aja lu begitu, doa dong sama yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah limpahan rezeki kepadaku ya Allah habis sholat. Begitu lu kalau minta-minta yang model kayak gitu, bablas panjang urusannya lu. Tanya bini gua. Iya. Bang, ini sih bener bang. Kemarin ayah udah lihat buktinya. Banyak yang udah pada datang ke sono. Yang pada berdoa di makam Pulau Seprapat. Iya soalnya kan saya juga pengen kaya seperti mereka. Jaya. Yang bener loh. Iya. Wah kalau bener, Ayah juga mau tuh. Bang, kita ikut yuk. Kita berdoa bareng nih sama si Danang di makam. Yuk. Cing, itu musrik. Ayo apa sih Cep? Nyamber aja lu, tahu juga kagak orang ngomong apa, dasar. Biasaan lu Cep begitu mah. Tahu apa judulnya? Nyolong aja lu. Nih mulutnya. Cang, emang bener kan tuh musrik kagak boleh kan Cember ngomong kayak begitu, kagak boleh. Gitu. Ikut-ikutan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Syah. Salam sambar aja Cep. Nih, gue mau ngadu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, masa encing sama Pak Danang mau doa di kuburan? Kan kagak boleh ya? Kagak boleh, Pan? Berdoa di kuburan sih boleh-boleh aja. Boleh. Tapi ingat, kagak boleh minta berkah di kuburan. Nah, Kalau minta berkah itu hanya pada Allah. Dengan dasarnya ziarah kubur boleh-boleh saja, nggak ada yang larang. Tapi untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan minta berkah atau hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah. Itu namanya dosa besar. Tuh denger tuh Ustadz ngomong apa, ikutin. Gue juga sepaham sama Ustadz. Ya, gue kasih tahu nih. Orang kalau udah meninggal kan di makam, udah kagak bisa ngomong. Lu datang kitik, lu minta doa sama itu. Ya kagak bakalan terkabul, bagaimana sih? Yang ada yang udah di dalam makam, lu doain biar lancar jalannya begitu. Kalau lu mau dagang, mau usaha, sholat. Lu minta sama Allah, ya Allah, bagaimana kayak sesuaikan kehendak hati lu. Itu baru Yahud. Bener ya, Tat ya? Gue, tuh. tapi kan bang, saya ini udah nggak punya duit lagi buat usaha. Dipinjemin lah 300.000. Sana. Mana? Berapa gocap? Gocap bakal 5 doang. Supaya tak ada, masih ada tuh 300. Ya. Tawa lo kalau udah dapet duit tuh. Udah dagang sana yang bener. Gua akan tetap pergi ke Pulau Seprapat. Tapi jangan sampai ketahuan Pak Ustadz. Biar gak dimarahin. Ya udah bang. Kalau gitu, ayo permisi dulu nih. Iya. Jangan lupa balikin duit gua ntar kalau udah punya. Beres. Kalau gitu, saya pamit dulu nih bang ya. Iya. Buru-buru pulang. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikumnya mana? Tar dulu. Oh iya, udah. Ini belum juga Pak Ustadz. Ya lebaran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bocah lagi. Mes. Duit, Cang. Kagak ada, duit habis ah. Dokter, gimana keadaan Amara? Iya, Amara pingsan cuma karena stres aja sama kecapean. Jadi kamu harus jaga dia baik-baik dan kasih perhatian lebih juga biar kandungan itu nggak kenapa-napa. Iya dokter, makasih. Sama-sama. Reno akan tetap menganggap gue hamil. Ini semua berkat bantuan Zeti. Untung aja gue sigap minta bantuan dia. Zeti, lo masih inget kan waktu SMA gue pernah nolong lo? Dan sekarang gue mau nagih janji yang lo bilang mau balas nolong gue. Nanti kalau lo datang periksa gue, tolong bilang sama Reno untuk memperhatikan gue karena gue lagi hamil.
rencana itu ternyata berhasil. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Nadine, tolong antar dokter Zeti sampai ke mobilnya ya. Iya, mari Bu. Permisi. Amara, kamu jangan mimpi aku akan memperhatikan kamu dan bayi itu. Karena aku belum tahu itu bayi siapa. Sekarang lo boleh ngejauh Reno. Tapi gue akan pastiin, lama-lama lo akan percaya sama kebohongan gue. Kalau gue hamil anak lo. Ini makamnya. Bapak mau berdoa di makam ini kan? Iya Pak. Bapak tidak perlu takut. Monyet-monyet ini sudah jinak. Tidak akan menyakitin Bapak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Bapak duduk di sini. Dan minta apa saja yang Bapak butuhkan. Dan saya tinggalkan air ini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kenapa jadi seperti ini? Serem banget. Gue mesti tenang. Meskipun monyet-monyet ini bikin merinding. Tolong! Jangan! Bangun, Pak. Bangun. Astaga, kenapa aku malah ketiduran sampai pagi? Padahal aku belum melakukan ritual apa-apa. Pak, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan berkah, Pak? Pak Danang tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Pak Danang sudah mendapatkan apa yang Bapak cari. Aku udah dapetin apa yang aku cari. Apa maksudnya? Pak Danang, silakan bawa kacang ini. Gunakan pada saat dibutuhkan.
Ini untuk apa, Pak? Nanti Bapak akan tahu sendiri. Tapi ingat, Pak Danang tidak boleh memakan kacang itu. Kayaknya minta bayaran nih. Untung aja kemarin Mbak Besa Benih minjemin uang 300.000 buat modal. Pak, buat Bapak. Ini Pak, saya tambah. Terima kasih, Pak Danang. Nanti kalau sudah kaya jangan lupa sering-seringlah mampir kemari buat bantu nyumbang. Oh, iya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Mari Pak. Mana? Kok gak ada perubahan? Rumah gue masih begini-begini aja. Hah? Kok ada monyet di sini? Dari mana masuknya dia? Apa ya? Hah? Aduh. Kenapa ya? Wah! Jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya. Aduh, apa yang harus aku lakukan ini? Pak Danang, silakan bawa kacang ini. Gunakan pada saat dibutuhkan. Ini untuk apa, Pak? Nanti Bapak akan tahu sendiri. Tapi ingat, Pak Danang tidak boleh memakan kacang itu. Dengan kacang ini, mungkin bisa mengendalikan situasinya. Oh, ya. Berarti kacang ini bisa menjinakkan monyet itu. Kalau begitu, aku bisa minta sesuatu dari monyet ini dan bisa mengusirnya dia untuk keluar. Oh. Berarti ini monyet jadi-jadian. Oh iya, emang benar sih Pulau Seperempat itu banyak didatengin orang. Untuk berdoa di makam Mekah. Katanya sih untuk mendapatkan berkah. Iya, di sana juga banyak kera putih. Nah, kera putih itu bisa dibuat sebagai penglaris dagangannya supaya laku. Kalau benar monyet ini adalah monyet jadi-jadian, berarti bisa aku jadikan buat penglaris. Monyet putih, bisakah kau nanti menolong aku? Carikan aku uang untuk modal usaha. Bagus. Kemana dia? Kok hilang? Aduh, gimana ya caranya supaya bisa benar-benar hamil dari Reno? Suasananya jadi beda ya.
Jadi merinding deh. Ada apaan sih? Ada suara monyet. Nadine? Nadine? Kok ada suara ribut-ribut? Coba aku lihat. Nadine? 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 Mana sih tuh anak? Giliran dibutuhin aja nggak ada. Nadine? Amara? Astagfirullahaladzim. Ini kerah. Ini bukan kerah biasa. Ini pasti kerah jadi-jadian. Aku harus menangkapnya. Ya ampun, laci perhiasanku. Perhiasan gue kemana? Kok nggak ada? Apa mungkin ada yang nyolong perhiasan aku? Nadine, pasti dia yang udah nyuri perhiasan aku. Nadine! 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 Cepet balikin uang sama perhiasan gue yang udah lo ambil. Bukan aku yang nyuri, Amara, tetapi barusan ada kerah putih jadi-jadian. Lo tuh ngomong apaan sih? Masa iya ada kerak perlu duit? Emang dia mau belanja apa? Amara, ada apaan? Reno, dia udah ngambil uang sama perhiasan aku. Nadine nyuri. Amara, kamu jangan sembarangan dong. Mana mungkin Nadine nyuri di rumah kita? Udahlah Reno, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu kejadiannya. Udah cepet balikin atau lo ikut gue ke kantor polisi. Jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku memang gak nyuri, Amara. Tapi itu bener-bener kerah putih tadi yang nyuri uang ke kamu. Amara, sebentar. Tolong jangan ke kantor polisi dulu. Begini aja, kalau memang Nadine nyuri, pasti ada buktinya kan? Coba kamu geledah dia dulu. Gimana? Gak ada. Iya terus siapa dong yang nyuri? Tadi kan cuma Nadine yang masuk kamar aku. Udah dong Amara, kamu jangan gitu terus dong sama si Nadine. Gak usah nyalain dia terus. Mungkin kata Nadine bener ada kerah putih yang mencurinya. Iya kan? Nyebelin banget sih. Reno malah belain Nadine. Pada kemana itu monyet? Belum pada datang. Ada apa ini? Suasananya kok jadi serem kayak gini ya? Waduh, kalau setiap kali monyet-monyet putih ini bawain perhiasan sama emas, bisa kaya raya gua. Tapi kalau gua kaya raya, tapi rumah gua ini jadi kuburan mah cuma aja dong. Fisik aja. Apa lagi? Nih, makan. Tuh, makan. Fisik.
Gua bisa kaya raya kalau begini caranya. Beli rumah, mobil. Kayak gitu dong. Sana. Oh, sekarang. Aku baru tahu sekarang. Berarti setiap monyet itu bawa pulang uang, dia harus merasa pulang ke makam yang ada di Pulau Seprapat. Itu sebabnya dalam penglihatanku rumah ini menjadi makam. Wah, banyak sekali. Emas. Kalau begitu aku bisa jadi kaya raya. Bisa beli rumah. Bisa juga beli mobil. Nyi Blorong, aku benar-benar minta maaf karena aku baru tahu kalau kamu adalah istriku. Ternyata Nyi Blorong itu istrinya Aksa. Aku tidak pernah menyangka sama sekali. Sekarang Aksa sedang lemah. Aku harus bisa memanfaatkan dia. Ishan pasti sedang menemui Nyi Blorong. Bikin aku emosi saja. Kalian berempat, sini. Kekuatan harimauku sudah hilang. Aku minta kalian mentransfer kekuatan harimau kepadaku. Harus pergi dari sini. Kita cari tempat aman. Jangan sampai Bintari tahu. Ayo. Baik. Saya mau tanya kalian. Apa kalian semua masih setia kepadaku? Sampai kapanpun, kami akan tetap setia kepada Kisanjaya. Bagus. Sekarang aku minta kalian salurkan tenaga dalam kalian kepadaku. Baik, Ki. Ayo, kita satukan kekuatan. Kisanjaya, apa yang kalian lakukan? Mereka mau menyalurkan tenaga dalam kepada Kisanjaya. Aku harus mencegahnya. Bintari. Kisanjaya, berani-beraninya kamu muncul lagi di hadapanku. Bebas aku pergi dari sini.
Bintari, apa yang terjadi? Kenapa dengan mereka? Mereka bekas anak buahnya Kisanjaya. Barusan hendak menyalurkan tenaga dalam kepada Kisanjaya. Mereka mau membantu Kisanjaya agar mempunyai kekuatan lagi. Ampun Raja Harimau, kami mengaku salah. Di mana Kisanjaya sekarang? Dia sudah pergi. Baiklah, syukur kalau begitu. Untung saja ada kamu, jadi kamu bisa mencegahnya. Ya, tapi ini menunjukkan penjagaan kita lengah. Musuh bisa menyusup dengan sangat mudah. Ya, kamu benar. Tapi tidak usah takut, aku berjanji. Aku akan menjaga wilayah ini. Kalian harus menerima hukuman atas kesalahan kalian. Ampun Raja Harimau, kami benar-benar mengaku bersalah dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ampun Ki, ampun Raja, ampun. Bintari, ayo. Hari ini gue mau beli motor pakai duit dari hasil semalam. Kera Putih yang bawa. Biar kemana-mana gue nggak capek lagi. Kapan gajian? Udah Santai aja terus, sampai sukses itu. Udah masak lu? Nah, udah, mau makan? Ya tadinya cuma gue pikir belum makan. Makan dah. Danang! Mau kemana? Iya bang, ini juga baru sedikit mau ke pasar nih. Elah, tuh muka giro banget romannya. Lu kapan dagang lagi? Kan udah gue kasih modal. Ya? Iya. Orang ngelihat gue ini kan sekarang lagi pengangguran. Terus kalau gue beli barang-barang mahal, wah mereka bakalan curiga kalau gue ini piara kera putih. Gue harus jualan buah lagi nih, biar orang nggak curiga. Iya bang, ini juga udah mau ke pasar induk, buah-buahan. Kan hari ini saya mau jualan lagi. Alhamdulillah. Syukur dah syukur. Gue doain laris dagangan lo ya. Jangan lupa duitnya balikin kalau udah punya. Iya. Iya balikin. Iya bang, kalau gitu, ayo permisi dulu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya udah gue makan dulu dah. Iya deh. Apa ya? Bu, jeruk manis-manis sih bu. Bang, Manis kayak saya. berapa sekilo? 30.000. Mau nggak? 30.000. Udah kayak di supermarket aja. Ya emang segitu harganya. Supermarket mana dapat harga segitu? 20.000 deh bang. Kalau nggak mau harga segitu, udah cari tempat lain aja. Bolehnya sewot. Ya udah sono. Mau kira gua rugi dibeliin lo. Silakan bu. Gue nggak butuh duit mereka, duit gue banyak. Santai aja gue mah. Man, gue nggak mau orang-orang curiga kalau gue ini punya duit banyak, tapi nganggur. Kilo bu, di sini manis-manis, murah, nggak mahal. Ayo pak. Siapa lagi? Siapa lagi? 2 kilo ya? Nah, ini pak. Iya. 30. Ya. Terima kasih. Yo, siapa lagi? Jeruknya manis-manis, seger-seger. Harganya nggak mahal. Kurang ajar. Jadi dia nih yang rame sekarang. Dia akan datang belakangan tadi. Terus ngajak ribut berarti dia nih orang. Ngajar si Galih. Dia mesti gua kasih pelajaran. Monyet putih. Monyet putih. Keluar. Monyet putih. Monyet putih. Keluar. Gua butuh bantuan. Sabar. Tenang.
Akhirnya kamu datang juga. Makan. Monyet Putih, tolong bantu aku. Kerjain si Gali. Ambil duitnya, bikin supaya dagangan dia tunggal aku. Wush. Alhamdulillah, rezeki hari ini daganganku laris, berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ajan. Mending ke masjid dulu. Punya sholat. Alhamdulillah, ya Allah. Berkah. Kok ada nyomet? Monyet. Ngapain nih? Ih, mau nyolong lo ya? Nih si Gali, oh dia ke masjid nih jam segini nih. Sian banget, mau dicuri nih sama dia nih. Ini nyolong ya? Nyolong. Sana lo. Sana. Ye. Ngapain kemari sih lo? Galak apa sih lo? Udah lo, nyolong lo ya? Ada apa, Mas? Ada apanya? Ayo dikejar-kejar sama monyet. Monyetnya mana, Nya? Monyet kagak takut sama manusia, ya nggak, Nya? Kok nanya Inyong? Emang Inyong monyet apa? Nya, monyetnya mana, Nya? Nah, tuh. Nggak monyetin aku lagi. Kenapa sih? Aduh, adalah nyerang mama kayak. Turun dulu. Turun. Kasihan. Ada apa lu belanja? Turun dulu, tenang dulu, cerita dulu. Ada lagi. Kenapa? Monyet. Monyet kan laki kali di mana malu. Iya, tahu genit tuh. Kagak ada. Abang, ini serius, jangan dibercandain Ini jantung bener-bener duk mau copot. Ceritain dulu gimana. Tadi Naim mau beli buah-buahan sama si Gali. Nyari. Kalau saya ketemu di pinggir jalan, itu bakul jualannya ada di pinggir jalan. Kayaknya dia lagi ke masjid, lagi sholat kali ditinggal. Terus katanya ada monyet lagi nangkring di bakulnya. Terus jogrok gitu ya, jogrok. iya, kayak mau nyolong, kan kasihan kali jalan. Terus saya usir. Sudah usir. Iya, dia malah galakan dia. Udah. Bini gua kalau ngomong gitu cakep banget ya. Lu mau dikawinin sama monyet lu. Apa? Mana kagak ada. Beneran itu. Lu tunggu sini. Gua mau maju. Sini. Tunggu. Awas. Tenang aja. Cepet gue gebukin banget. Jangan kejar. Ini gak bikin gua lu. Beri. Ayo kita kejar yuk. Ayo buruan. Ayo kamu. Lari kemana lo? Kita 1, 2, 3. Aduh. Mana monyet jatuh? Sampai gue. Dasar lu monyet. Nyet. Gak dikejar monyet dasar lu kalau ketemu kunci tak lu.
aku dicuri. Cang itu Cang. Anjing diculik. Wah! Astagfirullahaladzim. Kok dagangan aku jadi begini? Perasaan tadi pas aku tinggal sholat nggak kenapa-napa. Ya Allah, kok ada bekas gigitan? Bang, beli jeruknya bang? Ah, silakan, Bu, silakan. Ya, kok ini pada busuk? Kayak bekas gigitan gitu. Iya Bu, saya juga nggak tahu tiba-tiba begini. Ya, nggak jadi deh kalau gitu. Bentar Bu, saya pilihin yang bukan enggak. bekas gigitan Bu. Enggak, makasih. Ayo, Neng. Nah, buahnya nih. Manis-manis. Iya, silakan, Neng. Berapa? Sekilo aja jeruknya. Oh, gitu. Boleh. Ini, Neng. Kasih ya. Iya. Ini bang uangnya. Makasih. Kasih. Yuk. Bagus. Sekarang gue udah nggak punya saingan lagi. Astagfirullahaladzim. Dagangan segini banyaknya rusak semua. Mau pakai buat apa? Kalau dibuang sayang. Kalau dijual juga nggak laku. Kalau dimakan sendiri, astagfirullahaladzim, nggak bakal muat perut. Ada toko burung. Aku kasih ke tukang burung aja ya. Buat makan burung. Bang! Sini bang. Wah. Ini bang, abang butuh nggak nih buat burung? Ya butuh sih buat burung-burung pakanan burung saya. Tapi jangan mahal-mahal bang. Bang, ini gratis. Gratis? Iya, daripada sayang dibuang. Nggak apa-apa, ambil aja bang. Yang banyak bang. Bener nih pak, nggak beli ini? Enggak, udah anggap aja ini sedekah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Subhanallah. Mulia banget perbuatan lu, Tong. Dan lu kudu yakin aja ya, kalau bersedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Lu jangan takut miskin. Lu harus yakin pada Allah. Insya Allah, Allah akan mengganti dagangan lu dengan yang baik. Amin, amin, amin. Semoga dijabah sama Allah. Amin Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Yaudah, Pak Ustadz, saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak suaranya. Nya di mana? Nya! Ceng! Mama ke! Nya! Mana sih? Ceng! Mama ke! Nya! Itu suara monyet yang ada di rumah Amara deh. Aduh lagi gue mana lagi deh. Tolong. Nya! Mana lagi? Ada tolong. Nya! Ada deh, tolongin Nya. Aduh, nanti tolongin Nya. Ini, aduh, Nya berapa deh, tolongin. Udah hilang. Nasir lu. Cak! Cup! Gimana, ketemu kagak?
Belum ketemu. Iya, Cang. Ya ilah, lo kerja begitu aja kagak bisa. Gimana sih pada lo? Babe, nya itu di mari be. Cang, suara Nadine. Hah? Ada di situ, Den. Itu. Kita mau liburan. Liburan tuh. Nya. Ya. Babe, ayo bantuin nya be. Aduh, tuh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Din. Ya lu ngapa jadi begini, Din? Lu semua gimana sih kagak bantuin lo? Nanti aja ayo ceritain, panjang ceritanya. Ayo, Bini gua ini. Hati-hati, Din. Hati-hati. Ya ilah, angkat. Cup, bantuin. Buruan, Cuk. Rokaya, bangun Rokaya, sadar lu. Rokaya, lu jangan tinggalin gua gak bisa hidup kalau kagak ada lu. Rokaya. Cup, gimana ini, Cup? Juga kasihan sama encing. Tadi udah serang sama monyet, diseret sampai diculik, Cang. Heran kenapa tuh monyet kagak takut ya sama manusia. Kayak hampir kena tadi. Iya be, tadi be si Nya mau dikubur sama si monyet. Untungnya Aib bisa usir tuh monyet. Untungnya lu yang kagak diapa-apain. Gua heran kayaknya tuh monyet bukan monyet biasa tuh. Pasti monyet jadi-jadian. Tapi siapa yang memelihara kalau memang itu bukan monyet biasa, Cuk? Gak tahu dah. Cup, gue jadi inget Encing lu pernah ngomong apa, Cup, sama gue. Si Gali punya monyet, Cup. Kayaknya monyet pesugihan, Cup. Itu monyet ajurutan, Din. Di dagangannya si Gali. Terus Encing lu usir tuh monyet. Encing lu diudak-udak. Diudak-udak sampai minta ampun, Cup. Cup, paranin Gali, Cup. Ya udah yuk. Din, Babe pergi dulu, Din. Iya, be. Tunggu di mari. Tunggu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Galih. Perkenalkan, saya Tono. Saya sudah beberapa kali beli buah sama Bapak. Mungkin Bapak lupa dengan wajah saya. Maaf Pak, pelanggan sama pembeli saya kan banyak. Jadi saya nggak ingat satu persatu mukanya. Bapak mau beli buah? Oh, bukan. Begini Pak, selama saya beli buah sama Bapak, saya tahu Bapak orang jujur. Makanya saya mengajak Bapak untuk kerjasama. Untuk mengembangkan usaha saya menjual buah-buahan dari petani. Saya ingin nanti Bapak yang mengurus semua usaha saya itu. Alhamdulillah, berkah buat saya Pak. Enak banget ya. Diajakin kerjasama buat jual bisnis buah. Tetap aja, gua nggak bakal biarin dia lebih hebat dari gua. Tentu saja Pak, saya siap mengurus usaha Bapak. Kalau memang Bapak percaya sama saya. Baik Pak Gali. Ya Allah, berkah. Capain aja orangnya. Wah, anak sambar beledek lu. Bener-bener kelewatan lu. Sambar beledek. Lu bener-bener kelewatan lu ya. Ngaku sama gue lu. Lu miara monyet putih bakal pesugihan lu. Hah? Iya, ngaku. Ini buktinya. Bang Gali dapat tawaran gede dari bapak ini. Pasti gara-gara monyet jadi-jadian yang dipelihara kan? Ngaku. Taruh. Bukan itu doang. Ada lagi buktinya. Bini gue diudak-udak sama monyet lu yang tadi nangan di atas bini nih. Lu mau jadi jagoan di kampung gua lo. Ngaku aja lo. Mendengar sekarang lo ngaku ya. Jangan ngeles-ngeles lo. Kayak pelajar lo ya. Itu males pelajaran. Iya, lu udah ngeresain warga. Lu harus dibawa kantor polisi, ya kan, Jon? Iya benar. Ngaku lo. Akhirnya dia yang dituduh punya piaraan siluman monyet. Ini semua nggak bener. Ini semua bohong. Ini salah. Saya berjualan dengan cara halal. Saya beberapa kali beli buah sama Pak Galih. Dia orangnya jujur. Makanya dia saya ajak bekerja sama. Jangan teriak mulu, ada aturan mainnya. Barangan aja Pak. Jangan beli lagi buah-buah dari dia Pak. Ketularan entar. Ngemeng aja lu kayak yang paling bener. Bini gua udah sama monyet lu, tau gak? Bang polisi ya. Polisi. Kagak ada kuat. Ini gak benar. Ribet banget. Pak, saya
kasih tahu ya, kalau lihat orang jangan orang aja, dalamnya lihat juga. Musang berbulu domba tuh orang. Gimana sih? Lah orang kemana? Ini nggak boleh taruh sini aja. Gua gedek banget. Di mana orangnya? Udah nggak jadi saingan gua. Pak. Iya, Pak. Bisnis buahnya sama saya aja, Pak. Saya ini udah pedagang lama. Oh, nanti dulu, Pak. Mulai sekarang saya harus lebih hati-hati percaya sama orang. Permisi, Pak. Orang gak jelas banget. Katanya mau ngajakin bisnis buah. Mani, saya nggak salah, Cang. Saya nggak tahu menau soal kerah putih. Diam aja lu. Emeng aja lu. Biar alasan apa juga kagak mempan buat gua. Bini gua mencelaka nih. Ada apaan nih, rame-rame? Nganu, Ustaz. Nih, siapa nih namanya? Gali. Gali. Lara monyet. Diam nih, gua lagi marah ntar gua gigit sekalian nih lu. Bukan gua. Lihat. Biara monyet putih, bakal pesugihan biar dagangannya laku. Bohong, Pak Ustadz. Ini salah paham. Diam aku aja lu. Jul, Parto, lepasin tuh. Kok lepasin, Tat? Lepasin? Nggak dilepasin. Gua enggak nih, nggak disuruh. Ngapain dilepasin, Tat? Dengerin ya, gue ini saksinya. Kalau dagangan si Gali tadi kagak laku pada busuk. Akhirnya sama si Gali disedekahkan sama tukang burung. Kalau sampai si Gali memelihara monyet jadi-jadian, berarti dagangannya laku dong. Ntar dulu, Tat. Soalnya tadi kita lihat bareng-bareng, Tat. Itu Pak, no, bapak yang di belakang, no. Tahu-tahu agak ada apa-apa ngasih kerjaan gede. Kan berarti monyetnya tuh bereaksi, dia kerja biar datengin rezeki buat nih, sambil beledeknya tuh. Bener kagak lo? Gua tampol. Astagfirullah, Cang. Cang, saya nggak pakai cara begituan buat dapetin rezeki. Saya takut sama Allah. Bullshit lu. Dusta. Tuh, dengerin. Ya, karena dagangan si Gali tadi disedekahkan dengan ikhlas, maka Allah memberikan rezeki dari segala penjuru. Maka dipanggilnya Pak Tono untuk memberi rezeki. Itu cara Allah sendiri. Oh, kayak gue ya. Jadi sebenarnya yang piara monyet jadi-jadian siapa dong kalau bukan Bang Gali? Aduh, si Gali nggak jadi ditangkap polisi. Wah, ini Nyong yakin lo sumpah. Gue juga tadi disuruh Cang di mari. Tadi sih sebetulnya saya nggak mau nangkap marah-marah begitu, Tat. Ini aja nih bocah yang paling kecil. Provokator nih, Tat. Tapi tetap, gua mesti hati-hati. Gak boleh gua kelihatan lebih hebat dari dia. Gua kumpulin duit, terus gua beli rumah mewah, gua pindah dari kampung ini. Tapi tetap aja, dia nggak boleh lebih dari gua. Ya gimana Nyaldin? Istighfar, astagfirullah. Aman, di sini sekarang aman ya. Aman, Cik. Ntar Nyati kesini lagi bagaimana? Nyati takut ditarik terus dikubur hidup-hidup lagi. Kagak. Udah sekarang Nya tenang ya. Nya gak boleh mikir itu lagi. Pastinya trauma. Kalau kayak gini mah gak bisa dipaksa. Harus bisa dimaklumi. Kalau makin dipaksa, malah makin ketakutan ntar yang adanya. Istriku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Tapi kita nggak mungkin bersatu karena kamu sekarang raja harimau, sedangkan aku penguasa kerajaan ular. Aku tidak peduli. Aku sangat mencintaimu. Bukan masalah mencintai atau tidak, tapi jika kita nekat untuk menikah, akan ada bahaya besar untuk bangsa harimau dan bangsa ular. Kamu harus percaya padaku. Dengan cinta yang kita miliki, aku yakin kita bisa melewati semuanya. Resikonya terlalu besar, Ihsan. Aku tidak mau
bencana itu menimpa sama orang-orang yang tidak berdosa. Kalian berdua tidak mungkin bersatu. Pikirkan kembali rencana kalian. Karena suatu bencana itu bukan omong kosong. Ini tidak adil, Gusti Prabu. Kami sudah lama saling mencintai dan sudah lama terpisah. Dan saat kami sekarang bertemu, kenapa masih ada penghalang untuk cinta kami? Itu adalah takdir. Dan kalian berdua harus menjalani. Tidak bisa, Gusti Prabu. Selama ini aku sudah bersabar menjalani cobaan. Jadi sekarang aku dan Nadine tidak mau terpisah lagi. Nadine, ayo kita pergi. Berhenti, Mas. Aku mohon berhenti. Dengar, kita harus pergi dari sini ke tempat yang bisa menerima kita. Ayo. Hentikan, Mas, mohon. Pikirkan kembali niat kalian. Tidak bisa, Gusti Prabu. Maafkan aku. Kali ini aku tidak bisa mematuhi perintah. Hentikan, Gusti Prabu. Hentikan.